baru starter loh, belum digas. Ini emang lagi digergaji ya? Iya makanya hancur badan lo. Ampun kak. Tar. Nanggung. Di bagian sini yang nguci guys. Congkel. Ampun kak. Tar. Nanggung. Aduh. Oke. Nih. Ngilu. Game over. Aduh, sakit. Allah. Aing macam, aing mau. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ampun kau ini sakit. Sakit pusing. Lebih ini dari 1 tahun kalau cuman digini doang. Pusing. Sakit kak. Ini kalau dibiarin bahaya. Soalnya lo tipe kalau orang yang bisa nahan sakit ya, nahannya bisa ditunda. Sekalinya sakit dropnya pasti bakal drop banget. Berarti salah satunya adalah lo nggak bisa menghindar ya, salah satunya itu. Karena satu hal, pekerjaan lo itu adalah menyangkut banyak orang. Iya. Setelah menyangkut banyak orang, yang kedua adalah tipikal manajer itu bisa ada 2 kategori. Yang kedua cepat marah ataupun bisa mendem sendiri. Betul. Kalau tipe kalau itu adalah kayaknya mendem sendiri. Jadi kalau misalkan masalah orang lain, masalah lo. Iya. Tapi kalau masalah lo sendiri. Iya makanya hancur badan lo. Makanya tadi sampai gua buka di sini buka. Di sini cuman pakai telunjuk aja digini lo nggak kuat. Jadi tipe kalian bukan emosional, tapi lo lebih punya rasa sabar. Tapi sabar lo merusak diri lo sendiri. Jadi kenapa orang lebih tertarik ke sini, mungkin salah satunya bukan hanya dari segi teknik juga ya tadi gue bilang. Tadi lebih tepatnya adalah gue bisa mengungkit pasien dengan rahasia-rahasia tersembunyinya mereka ya. Kayak misalkan mereka nggak bisa ngomong tapi gue bisa tahu. Oke. Dan setelah ya kan gue nggak mungkin ngebocorin lagi, salah satunya gitu. Ya makanya kan tadi lo termasuk orang yang mensupport masalah orang, tapi lo punya masalah nggak pernah tersapuk ke orang lain. Jadi kalau dibilang sharing ke orang lain itu lebih sulit, karena lo bukan tipe orang yang bisa ngomong juga. Ngomongnya hanya di konten kreator aja. Ya lo adalah orang konten kreator, tapi kalau untuk masalah pribadi, lo nggak bisa banyak cerita gitu tipe kamu. Bisa. Udah selesai ya? Tinggal di ultrasound. Setelah ini gimana kak tadi? Anjir muka gue merah banget, gila. Ultrasound, gue nggak tahu ultrasound apa. Nanti kita cek aja, oke? Yuk. Oke, sekarang kita lagi ada di ruangan. Ini biasanya ruangan eksekutornya ya, eksekutor. Buset deh, gue dieksekusi apa lagi nih? Eksekusi. Kebetulan ini bednya agak rame, soalnya lu datang tiba-tiba. Jadi sebenarnya itu harusnya pakai bed ya. Oke. Tapi karena rame, jadi waiting listnya juga bisa 2 bulan sebulan nih. Oh my god. Gitu. Top dan
Tapi Iya saya. di sini bisa booking dari jauh-jauh hari gitu ya? Iya. Harus dari jauh-jauh hari guys ya. Kami open PO. Iya booking order beb, bener nggak? Iya. Dia bisa di BO dari jauh-jauh hari gitu. Legal ya, Mm-mm. sama. Hubunginya kemana? Hubunginya ada nanti di nomor WA yang tertera di bawah. Ya. Saya kontak ke sini aja. Jadi kalau kalian mau dibongkar-bongkar, mau diservis gitu bahasanya ya, langsung aja ke sini biar dibongkar sama Kak Mayang. Parah sih. Lo harus ngerasain sakitnya sih. Sakitnya tuh di mana, Kak? Sini. Sini. Oke, ini sekarang gue juga udah bisa agak ceria ya. Ya, Ya. udah dikit Gimana? lepas ya, Man. Gimana, Mas? Udah sedikit lepas ya. Iya, sudah sedikit. Beban tuh udah. Nggak, karena memang lagi sakit guys ya. Stretching itu sebenarnya tuh SD juga bisa. Iya, iya. Bolos nggak? Saya waktu itu internasional soalnya. Jadi nggak ada sesi olahraga gitu ya? Iya, nggak ada. Sebaliknya. Badan tegap, ini ya. Tapi kayak gue SD nggak diajarin gini deh. Masa sih? Begini, gini, aduh Iya. berasa ini gini, gitu. Ini pendek juga karena sering nunduk. Tadi Hmm. makanya aku buka bagian sini nih bang. Oke. Ya. Ini harus dipaksa. Ini sakit karena mungkin ada kaku. Berasanya di punggung ya kak? Yes. Oh my god. Oke, stretchingnya gitu aja. 1, 2, 3. Ini. Oke. Oke, ini kita lagi di apain mbak? Ultrasound. Ultrasound. Kok ada agak celkit-celkit gitu ya? Ada celket-celket nih. Iya. Panas gak bang? Enggak, dingin. Oke. Awalnya dingin, cuman gue nggak tahu nih next gimana. Rasanya itu dingin, kayak diolesin Gel. gel betul. Terus agak nyelakit nyetrum gitu guys. Ya. Sorry bang. Tunjukin ke bawah, nyerang ke sebelah kiri. Oke. Agak nyerang ke siap. Jadi ini mungkin untuk recovery-nya ya yang tadi Iya. udah dari Mbak Kawin di Mayang. Jadi dia udah bongkar-bongkar segala macam. Ini mungkin untuk recovery ototnya ya guys. Oke guys, kita sudah di penghujung acara, bukan penghujung tahun. Thank you banget Kak Mayang. Yes. untuk Gue mau nanya nih, Ya. after before-nya gimana? Oke, tadi kan before memang kan gue nggak bisa nengok gini sakit, ya kan? Nggak bisa langsung gini tuh tadi. Ini udah mulai enteng. Cuman memang masih berasa di dikatnya gitu. Terus duduk juga tadi sakit banget, sekarang udah Oke. nggak terlalu sakit gitu. Jadi so far udah lebih enteng, Lebih nafas rilis. lebih rilis, nafas juga lebih enak, gitu. Nafas juga lebih enak, badan juga lebih enteng. Yang jelas gue nggak terlalu kaku kayak tadi. Mungkin kalau Kak Mayang juga merhatiin banget, aku kan pas tadi datang kayaknya agak gimana gitu. Iya, ada gitu. kelihatan sakit ya. Iya. Jadi kalau konsultasi secara online itu memang tidak bisa ya, karena kita harus lihat secara fisiknya. Yes. Fisiknya bagaimana itu lebih tepat sebenarnya. Jadi misalkan konsultasi via online atau misalkan via DM atau dan lain-lain nggak balas, itu bukan hanya nggak balas, tapi lebih tepatnya adalah lebih tepatnya bisa konsultasi secara langsung. Karena beda memang kalau ketemu langsung sama enggak, itu kan kelihatan bisa di scanning sama dia gitu. Syukurlah kalau misalkan sudah feeling better ya. Yes, hari ini saya senang banget akhirnya langsung bertemu dengan Kak Windy Mayang, fisioterapis yang sangat hits di Indonesia. Semoga sukses selalu. Amin, thank Ya, you. selalu menyehatkan insan-insan, para kreator, artis, seleb, Muda jompo ya. iya, dari yang muda sampai yang tua. Ada harapan? Harapannya semoga fisioterapi di Indonesia itu semakin berkembang. Amin. Sebenarnya sudah berkembang. Jadi tenang aja, fisioterapi itu sebenarnya pendidikan. Jadi jangan khawatir. Setiap tahunnya, for your information, lulusan fisioterapi itu bisa meluluskan dalam 1 tahun itu 2000 mahasiswa tingkat akhir yang sudah
berkompeten, Ya, dan bersertifikat gitu ya. berijazah Berijazah. dan memiliki surat tanda registrasi yang dikeluarkan dari Kemenkes RI. Tuh. Dan semoga masyarakat bisa paham tentang fisioterapi itu apa. Kemudian masyarakat juga bisa banyak memilih fisioterapi. Jadi kalau dibilang mohon maaf kita singgungan dengan tukang urut, bukan juga. Karena kalau dibilang urut tradisional itu sudah dari nenek moyang kita, tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau misalkan kita mengalami kecelakaan, cedera, itu berarti layanannya lebih ke middle up lagi ke layanan kesehatan. Tapi kalau misalkan urut boleh nggak sih, Win? Boleh, untuk meningkatkan performa biar nggak stres dan melancarkan peredaran darah. Tapi kalau misalkan menyembuhkan saraf kejepit atau lain-lain, bukan tidak tepat, tapi kurang efektif. Gitu. Jadi memang itu bisa harus dibedakan ya, spesialisasi dari tiap-tiap profesionalismenya ini gitu ya kan. Terapis itu gunanya buat apa, menyembuhkan apa. Kalau patah tulang juga kemana gitu juga harus tahu ya kan? Betul. Gitu. Jadi mungkin kalau untuk spesialisasinya Kak Windy Mayang itu ke ini terakhir nih. Umum, aku tuh Ya? umum, bukan olahraga, bukan dan lain-lain. Iya. Semua bisa Mungkin ditanganin ya. Bener kan, selama ini kan kayaknya ngiranya banyak atlet Enggak. Jadi di sini kita konsultasinya semua global, bukan hanya dari cedera olahraga, tapi lifestyle injury kayak abang kayak tadi. Terus dari lansia, anak juga boleh. Jadi tidak ada patokan usia. Kayak pengapuran, stroke, Parkinson, masalah tentang ya bisa. Masalah saraf juga oke. Terus pengapuran, kemudian saraf penjepit, HNP di bagian leher, itu bisa. Sama tadi lagi adalah tentang kardiovaskuler. ISPA itu termasuk kardiovaskuler, tentang paru. Jadi paru itu bisa di fisioterapi. Jadi kalau misalkan pasca COVID masih ngerasa sesak, itu bisa langsung fisioterapi. Jadi fisioterapi itu satu lagi for your information, fisioterapi bisa langsung kalau di klinik. Tapi kalau misalkan di rumah sakit bisa BPJS dan harus melalui dokter rehab medik atau dokter ortopedi, itu kalau di rumah sakit. Tapi kalau misalkan di klinik itu bisa langsung datang ke tempatnya. Berarti kalian yang emang lagi membutuhkan untuk recovery badannya, silakan aja langsung hubungi nomor di bawah ini ya Kak ya. Yep. Nanti akan ditangani juga sama tim. Kalau aku ada pasti ditanganin, tapi kalau misalkan aku ada ya, ini aja tadi keliling dulu untuk reservasi orang-orang yang sekiranya aku lihat dulu gitu. Separah apa nih? Separah apa? Kalau misalkan parah banget, langsung turun tangan sama Kak Windy Mayang. langsung hantam. Yes. Thank you guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel saya dan juga YouTube channelnya Kak Windy Mayang. Follow juga Instagram kita berdua ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam sehat selalu. Oke? See you. See you. Thank you ya Kak Mayang. Thank you ya Ayang.